Halo semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel saya. Ini aku lagi sarapan ya teman-teman. Dan aku kebetulan sarapannya di kamar karena Taiwan itu sekarang cuacanya sangat ekstrim panas banget teman-teman. Makanya ini aku di kamar ngadem karena ada AC-nya ya. Hari ini aku sarapannya energen. Biasanya sih aku kasih apa itu quaker ya, kayak oatmeal gitu. Cuman hari ini lagi pengen minum energen aja. Karena kalau oatmeal itu nggak ada rasanya ya teman-teman, rasanya tuh nggak ada sama sekali. Oh ya, sekarang kemarin ada teman yang nanya ke aku ya, karena di sini aku kan jaga 2 orang, terus dia tanya kalau jaga 2 orang itu gajinya gimana gitu. Nah sekarang aku mau jawab ke kalian masalah gaji itu kayak bagaimana, apakah sama dengan bekerja yang dengan mengurus 1 orang gitu apa enggak gitu. Nah sebenarnya sih itu semua tergantung majikan kalian ya teman-teman. Majikan kalian mau ngasihnya berapa itu tergantung. Terus mungkin di antara kalian ada kesepakatan, misalnya awalnya kalian yang jaga 1 orang terus tiba-tiba jaga 2 orang, itu kesepakatan kalian tuh kayak gimana gitu. Jadi kalian harus ngomonginnya sama majikan ya. Jadi uh, karena tiap orang kan beda-beda ya, entah itu kalau majikan kalian mau apa enggak gitu. Nah kalau untuk saya pribadi, kalau di tempat kerja aku tuh setiap ini bukan tambahan, maksudnya bukan karena jaga 2 orang atau lebih, enggak ya. Jadi kalau di tempat aku itu setiap satu kontrak habis, misalnya satu kontrak itu 3 tahun ya, 3 tahun kontrak itu habis terus mau memperpanjang lagi. Nah untuk misalnya awalnya gajinya 20 ya, terus setelah 3 tahun itu ditambah 2000 sama majikan itu karena kita udah habis satu kontrak pertama. Nah misalnya mau ke kontrak yang tiga sama ditambahin 4000 teman-teman, 4000 karena kan udah habis kontrak kedua karena begitu seterusnya sampai kalian mau kontrak beberapa kayak gitu. Nah kalau untuk aku pribadi ya, aku juga sama di sini berapa kontrak gitu ditambah itu, terus ada tambahan lagi karena aku kan jaga nenek ya, karena sebenarnya jobku itu cuma jaga kakek. Nah karena ada tambahan nenek jadi aku ditambahin lagi. Terus untuk tambahannya berapa, menurutku sih alhamdulillah ya, aku nggak mau sebutin tambahannya berapa ya ke kalian, tapi alhamdulillah ada tambahan. Dan kalau ditanya sesuai nggak sih dengan kerjaan aku yang jaga double, kalau ditanya sesuai apa enggak, kalau masalah uang itu nggak ada habisnya ya teman-teman. Cuman di sini kenapa aku mau memperpanjang itu karena pertama ya, maaf ini bukan masalah gaji atau apa. Pertama karena aku ngerasa nyaman aja kerja di sini. Selain majikanku baik, terus di sini itu aku kerjanya sangat nyaman sekali, serasa di rumah sendiri teman-teman. Beda ya dengan majikanku yang sebelumnya itu, di mana beliau itu kayak ada batasannya antara pembantu sama majikan gitu, ada kayak ada sekat gitu. Cuman kalau di majikanku sekarang ini nggak ada. Jadi kalau misalnya kalau yang sebelumnya ya, ini maaf ya bukan bermaksud membandingkan, cuman aku cuma mau mengungkapkan apa yang aku rasakan ya. Kalau di sebelumnya kayak makan atau apa kayak gitu, jadi yang harus nungguin majikanku selesai baru aku makan. Terus makanannya itu yang aku ambil yang emang sih boleh halal, cuman itu tuh masakan sisa dari majikan yang dimasak itu. Nah kalau untuk majikanku yang sekarang, uh, kalau misalnya pas makan bareng-bareng gitu, ya udah waktunya makan kita makan bareng gitu,
majikanku yang sekarang itu nggak ada sekat ya antara pembantu sama ini, nggak ada sekat. Bahkan pas beberapa tahun yang lalu majikanku itu mantu atau menikahkan anaknya itu juga sama gitu, maksudnya aku nggak yang disendiriin di kursi, maksudnya dikasih kursi sendiri untuk mantu gitu, enggak. Jadi majikanku tuh yang aku harus duduk di samping nenek, nah, kayak gitu. Tapi pas awal datang di pernikahan itu memang harus duduk di dekat nenek, tapi pas jam makan itu mulai majikanku tuh bilang gini, yaudah kamu duduk sama anak-anakku yang muda-muda gitu, kamu jangan duduk yang tua sama orang tua gitu, nanti kamu nggak nafsu makan kayak gitu. Majikanku yang super baik teman-teman, yang kayak gitu, maksudnya uh, biar yang ngurus anak-anaknya lah, kan anak adiknya majikan sama kakaknya kan ada di situ, ya udah biar mereka sekalian ngurus. Sekarang ini kamu bebas, kamu silakan gabung sama anak-anak saya makan di sana kan. Yang di meja sebelah itu kan yang muda-muda sama kayak anak-anaknya majikan, kayak cucu-cucunya nenekku yang di situ. Aku tuh disuruh ngumpul kayak gitu, temen-temen yang sebegitu baiknya menurutku majikanku yang sekarang ini. Aku nggak bilang ya majikanku dulu itu nggak baik, enggak, cuman yang aku rasa itu beda gitu, ketulusan yang udah dapat dari majikanku yang sebelumnya sama yang sekarang sangat beda gitu. Nah itu dia yang pertama, nyaman ya, kerja nyaman. Terus kalau yang di majikanku sekarang ini, aku mau masak apa ya terserah gitu, maksudnya kalau hari-hari biasa ya, yang penting kerjaanku beres, aku mau masak apa terserah. Nenekku juga kayak gitu teman-teman, jadi kalau nenekku mau makan ini misalnya kamu nggak, aku nggak mau, ya udah masak apa terserah kayak gitu, yang membebasin. Nggak pernah nuntut ya kamu harus makan ini, nggak pernah sih kayak gitu. Terus majikanku yang di sekarang ini juga kayak ngizinin sholat kayak gitu. Jadi ya memang sih kalau di sini tuh nggak boleh berhijab ya, karena awal masuk udah bilang jangan berhijab ya, karena nenekku tuh takut kalau apa namanya deket-deket sama ini orang yang pakai berhijab kayak gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih, karena itu kan risiko kita ya teman-teman. Nah, tapi baiknya yaitu tadi teman-teman, kita boleh sholat aja udah alhamdulillah ya, karena kalau majikanku yang sebelumnya agak susah kalau sholat itu. Dulu kalau sholat itu aku harus nyuri-nyuri waktu sebisa mungkin, dan itu pun aku nggak ini ya, nggak bisa yang namanya yang 5 waktu itu nggak bisa. Kalau sekarang sih alhamdulillah bisa gitu. Kalau masalah gaji atau seberapa banyaknya itu nggak akan habisnya ya teman-teman, karena kita kerja di luar itu kan butuhnya uang ya, yang dicarikan uang. Tapi yang paling terpenting adalah menurut aku sih kenyamanan, itu yang paling penting ya. Mungkin itu dulu ya untuk apa ya, sharing aku tentang masalah gaji ya gitu. Jadi kalau kalian ada di posisi seperti saya, misalnya jaga 2 orang, itu kalian sebisa mungkin ya membicarakan berdua sama majikan kalian, sepakatnya kayak gimana gitu, biar sama-sama enak gitu teman-teman. Oke, ini aku lanjut mau praktek. Nah sekarang aku akan bangunin kakak ya teman-teman. Ini udah jam 9, cuman ini jamnya itu aku lambatkan sekitar 20 menit karena nenekku tuh agak error, makanya aku lambatin jamnya. Masih tidur. Akong gila ya, gila Jepang oh, Jepang kecil oh. Nah gila, benso, siap benso nyonya, siap. Jaho. Udah bangun teman-teman. Jadi beliau masih tahu ya kamar mandinya mana. Akang sih ya. So, ternyata beliau lupa teman-teman kamar mandinya mana. Ya begitulah namanya juga orang tua ya. Oke, aku lipat dulu ini.
Jadi hari ini majikanku tuh membawa nenek ke rumah sakit ya, karena beliau lagi mau ngurus surat ini, apa namanya, surat untuk cari pengasuh nenek yang baru. Karena kebetulan di sini itu sebenarnya jobku itu cuma jaga kakek ya teman-teman, bukan jaga nenek. Karena awal-awal saya ke sini itu nenek masih sehat, dan makin kesini kan kesehatan nenek juga makin menurun, terus kesehatan kakek juga makin menurun. Jadi kalau disuruh ngurus orang tua itu kayaknya agak berat ya, apalagi kan rumahku ada pabrik terus masak juga. Sedangkan nenekku tuh sekarang kondisinya itu udah ini teman-teman, susah jalan, bisa jalan tapi sekitar 20% aja bisa jalannya. Jadi gitu deh, pokoknya butuh bantuan orang yang lebih memperhatikan dia sepenuhnya ya, karena kan kalau yang jaga saya pribadi kan nggak bisa kan yang dapat menjaga sepenuhnya nenek, karena terbagi dengan tugas rutinitas aku yang panjang. Oke, ini aku lanjut mempersiapkan sarapan untuk kakek ya, karena kayaknya udah selesai dia. Nah, ini sebelum masak ini aku mau ngepel dulu ya teman-teman, karena kemarin itu nenek habis pulang dari dokter terus kehujanan, udah gitu kursi rodanya itu kotor banget, terus agak basah, makanya lantainya itu ini ya teman-teman, bekas apa, kursi roda itu, terus kayak ada apa namanya, kayak ada tanah gitu, makanya aku pel dulu, baru nanti habis ini aku mau melanjutkan masak kayak biasanya ya. Karena nenek hari ini pulangnya mungkin kayak tengah hari gitu, karena kebetulan rumah sakitnya itu bukan di dekat rumah sini, agak jauh, terus juga mungkin agak lama ya karena harus ngurus surat-surat kayak gitu. Nah, kalau untuk ngepel kayak gini aku tuh nggak tiap hari ya teman-teman. Sekiranya pasienku itu bisa ditinggal terus aku ada waktu gitu baru aku ngepel kayak gitu, karena kadang kalau tiap hari itu keadaan mereka berdua itu kan nggak tentu ya, jadi takutnya kerjaan yang lain itu terganggu. Lagian rumahnya ini nggak begitu kotor banget kok, karena yang jalan cuman aku sama kakek sama cucunya nenek serta suamiku aja gitu, dan nggak ada anak kecilnya juga. Nenekku itu tidak suka dengar suara vacuum cleaner ya teman-teman, jadi kalau beres rumah itu nggak pakai vakum, karena sebetulnya ada, cuman beliau tuh nggak suka, katanya berisik, jadi ya udah ini aku sapu-sapu aja. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih udah ngikutin saya, udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Kalau kalian ada kritik dan saran, kalian silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga dukung channel saya, biar channel saya lebih berkembang lagi dengan cara tekan like, subscribe, dan komen ya. Dan sekiranya itu dulu untuk video saya hari ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.